Jadi jangan salah beli ya my boss. Misalkan buat my boss yang mau support channel ini lewat like, komen, dan subscribe ya. Share juga bila bermanfaat, serta aktifin loncengnya biar dapat updatean terbaru. Selamat datang di channel Dediscape. Seringkali my boss kalau mau kultur kutu air maupun Dapnia Magna atau sejenisnya, ketika my boss mencari yang namanya green water sebagai starter ataupun pakan kutu air di online shop, lihatnya ada berbagai jenis alga ya, dengan nama yang mulai dari green water sampai sebutannya asing. Saking asingnya sampai nggak tahu itu kegunaannya buat apa. Kalau emang begitu sudah benar kok mampir di sini, karena akan saya jelaskan mulai dari bentuk fisiknya dan segalanya yang Mimin tahu, agar rasa penasarannya my boss lenyap entah kemana. Tapi sebelumnya tinggalin like dan subscribe-nya dong, biar Mimin makin semangat. Ada 4 jenis alga hijau ataupun green water yang warnanya hijau ya my boss ya, bukan cendol ataupun bongko yang sering ditawarkan ke my boss ketika belanja online. Ya semuanya sebenarnya adalah fitoplankton yang menjadi pakannya dari pakannya ikan my boss. Susah banget ya sebutnya my boss. Ya salah satunya aja kutu air. Yang pertama-tama adalah yang sudah tidak asing my boss, yaitu GW atau biasa disebut green water. Emang sih GW ini sangat tidak asing sekali, tapi buktinya masih ada yang sering gagal, bahkan laku sekali dipasarin secara online. Proses pembuatannya bisa bermacam-macam cara, mulai dari air bekas ikan, pelet, dedak, pupuk kotoran hewan, pupuk kimia, dan sebagainya. Buat yang pengen kultur bisa cek di video saya yang lain. Kunci keberhasilannya terletak pada sinar matahari dan meminimalkan terkena air hujan agar jadinya lebih cepat. Nah, proses kematangannya bisa ditandai dengan tidak adanya bau ataupun aroma pesing ya. Saya juga pernah membahas di video saya yang lain bahwa green water itu terdapat berbagai jenis alga atau fitoplankton, belum lagi zooplankton. Bahkan bisa mencapai puluhan jenis ataupun ratusan di dalam satu wadah. Hanya saja keberadaan begitu banyak jenis alga mesti dicek dengan mikroskop ataupun uji lab ya. Nah, kalau jenis-jenis alganya bisa dicek di video saya, karena di sana saya juga melampirkan literatur hasil penelitian dengan judul bedanya green water dan chlorella murni. Tentunya dengan begitu banyak jenis alga yang berada pada green water dapat mempengaruhi kualitas green water itu sendiri. Makanya jangan heran kualitas green water yang dibandingkan dengan fitoplankton murni ataupun chlorella pastinya lebih baik yang murni my boss. Chlorella yang akan kita bahas pada poin kedua ini, biasanya yang sering dijual adalah jenis vulgaris dan pyrenoidosa. Kalau diminta bedain keduanya, Mimin angkat tangannya, karena mesti diuji lab, dan secara kasat mata antara vulgaris dan pyrenoidosa ini kagak mudah dibedakan. Kalau diaplikasikan sebagai pakan kutu air dan sebagainya, chlorella ini top my boss. Asalkan pemberiannya benar dan chlorella yang kita kultur ini benar-benar matang. Lanjut pada poin ketiga, yakni Nanochloropsis. Nanochloropsis merupakan jenis alga yang hijaunya bersih bersinar nano. Bercanda ya my boss ya. Soalnya hijaunya enak aja dipandang gitu. Nah, Nanochloropsis identik dengan alga hijau yang hidupnya di air payau ataupun lautan. Dan jenisnya sangat cocok sekali buat my boss yang kulturnya Artemia. Karena nano ini hidup dan berkembang dengan baik di salinitas 25 hingga 30 gitu. Nano ini beda dengan spirulina ya my boss, yang akan kita bahas di poin keempat. Sekilas bila nano dibandingkan dengan spirulina yang tidak pekat, tampaknya dan warnanya hampir sama. Tetapi saat diteliti, nano tidak terlihat sel yang hidup my boss. Sedangkan bila kita lihat secara detail, pada spirulina ada sel
yang bentuknya seperti serat-serat hijau gitu. Membahas soal spirulina, spirulina yang dijual dalam bentuk kapsul, tablet, masker maupun bubuk, dalam bentuk tersebut selnya sudah mati my boss. Jadi nggak bisa buat dikultur. Sedangkan spirulina hidup harus belinya dalam bentuk bibit ataupun starter. Jadi jangan salah beli ya my boss. Misalkan buat my boss yang mau mengkultur spirulina. Kalau misalkan my boss belinya bubuk ataupun tablet, bisa dilarutkan dan diberikan sebagai pakan kutu air sih. Cuma ya beda kalau untuk dikultur my boss. Mengetahui bibit spirulina yang segar ditandai dengan kepekatan selnya, tidak adanya bau busuk, dan ketika disaring dengan serokan artemia yang paling halus, akan ada sel-sel hidup yang tersaring ya my boss. Saya rasa sharing kali ini sampai di sini dulu. Buat cara kultur jenis-jenis alga ini nantikan aja di video saya yang berikutnya. Makanya di like, komen, dan share, serta subscribe-nya yang paling penting. Bila ada tambahan berupa masukan ataupun saran, serta pertanyaan, silakan tinggalkan komentarnya. Semoga bermanfaat dan salam sehobi.